Hai guys, video kali ini adalah edisi spesial, bukan cekringan siapa-siapa, tapi memang pada dasarnya saya mau berbagi aja. Apa isi di balik audio untukmu Yesi Katamara, sebuah LBM yang saya bikin khusus untuk Cika, Cika JKT48 yang rilis tanggal 24 September kemarin. Buat yang belum dengar bisa dicek aja di channel ini. Untukmu Jessica Tamara itu judulnya. Nah, seperti halnya kemarin-kemarin saya juga sempat membedah isi project. Jatuh dong mic-nya. Untung gua nggak latah. Kalau gua latah, ayam gitu. Masih jatuh aja lagi. Ya, sama halnya kemarin untuk lagu Ngonten Lagi JKT gue juga sempat membreakdown. Lalu waktu itu Abang Aokuri juga sempat membreakdown Marukyu-nya dia, walaupun habis itu di take down karena alasan pribadi. Ya, sama halnya seperti hal itu, saya di sini juga mau berbagi seputar itu. Nah, langsung saja. Cukup ya tadi 1 menit pertama untuk membuka gitu-gitu. Karena ini adalah the main thing-nya di sini nih, guys. Jadi apa sih ini sebenarnya, Bang? Ini kalau gambar gue patah-patah maaf ya. Emang membuka OBS dan membuka Logic sekaligus mungkin agak berat buat si laptop ini. Tapi ya ini project ini rekaman ini saya lakukan di Logic Pro 10, Logic Pro X. Apa sih sebenarnya X-nya tuh 10 bukan sih? Tapi intinya begitu. Ini sampai sekarang judul projectnya kalau kelihatan di atas nih judulnya Cika aja gitu. Waktu itu belum ada judul soalnya. Judulnya Untuk Jessica Tamara itu akhirnya saya kukuhkan justru ketika sudah selesai mixing gitu. Nah, ini juga sebenarnya adalah project pertama gua pribadi di mana gua mencoba memixing sendiri lagunya. Jadi kalau misalnya kurang menggelegar ya mohon maaf, namanya juga hasil eksperimen. Mudah-mudahan cukup, tapi ya audionya setidaknya cukup lah ya, cukup layak ya. Nah, ini ada apa aja sih ini isinya nih? Kalau kita lihat di sini total itu saya pakai di sini tulisannya 78 track ya, tapi sebenarnya ini 3 track terakhir nih nggak kepake. Ini isinya guide vokal. Ini 2 biji guide vokal sama satu lagi di bawah nih piano cuma buat acuan aja, guide doang juga. Jadi 3 track ini saya mute akhirnya karena nggak kepake. Berarti sisanya ada 75 track nih, 75 track saya pakai. Dan isinya apa aja sih ya? Ini kalau kita lihat secara overview-nya begini ya, agak berantakan saya nih kalau bikin begini. Kalau kita jembrengin aja langsung nih. Aduh, terlalu ngejembreng ya. Awal-awal nih yang track-track awal yang saya taruh di atas tuh ya drumnya tentunya. Ini kalau kita play dari awal nih. Gitu ya intronya ya. Drum di sini saya kalau kita soloin bunyinya ya itu saya sebenarnya bukan pemain drum. Ini bentukan-bentukan MIDI-nya. Saya bukan pemain drum, jadi saya berdasarkan feeling aja kira-kira begini nggak ya mainnya gitu. Mungkin kalau diisi oleh drummer beneran akan lebih manusiawi, tapi saya rasa ini udah cukup lah ya. Temponya berapa sih Bang? Ini ada di atas nih, temponya 84, paten, fix, nggak berubah-berubah. Keep tempo ya, 84, birama 4/4 gitu. Nah ini 2 track di atas nih. Ini adalah drum nih. Kalau yang track yang kedua nih isinya bunyinya yang ininya doang nih. Snare-nya doang untuk bagian verse. Aduh, salah lagi. Nih, kita play. Aduh, kenapa sih gua? Kita play cuman yang drumnya doang nih ya. Nah, karena di presetnya yang Brooklyn ini saya nggak nemu snare yang seperti itu, maka saya cari di preset yang Speak Easy Plus. Ini bunyinya kayak menyapu. Ya dia keberatan saudara-saudara, tapi bunyinya gitu ya, menyapu seperti itu pakai brush stick atau apa namanya. Saya sebenarnya musisi yang tidak paham banyak hal, mohon maaf, agak susah juga jelasin. Lalu ada tambahan French horn di sini.
pendek aja dan cuma untuk membuka lagu, lalu nanti akan berulang lagi di short interlude untuk masuk ke salah, ini masuk ke chorus. Chorus juga ada bagian. Oh enggak. Ini adalah bagian yang sama seperti intro nih. Sekitar gitulah untuk menambah aksen supaya menggelegar aja nih French horns. Agak mahal dia ya. Ngisinya cuma dikit-dikit, bahkan di tengah lagu pun dia nggak ngisi. Tapi bayarannya tetap sama yang lain. Oh iya, di sini ada satu track nih bass rusuh. Akhirnya saya mute, saya nggak pakai. Yang saya pakai adalah bass biasa. Jadi ini yang bawah nih. Oke, sepertinya saya telah menjembrengkan terlalu lebar, harusnya kecil aja. Nah gitu. Saya ngetik bass 2 kali ini, yang atas sama yang bawah. Akhirnya yang saya pakai yang bawah lebih biasa dia mainnya. Kayak misalnya kita coba di bagian chorus nih. Tamara bukan Geraldine. Gitu. Soalnya kalau saya nyalain yang ini bass rusuh, dia mainnya tuh si ketama deng 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 deng. Dan setelah saya compare, ini kayaknya terlalu rusuh gitu bass yang barusan, karena dia beatnya mainnya tuh justru ngikutin snare-nya kan tak tak deg. Dia juga mainnya deng 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 deng. Setelah saya pikir-pikir lagi, bass kan harusnya nemenin kick ya, nemenin duknya bukan nemenin taknya. Makanya jadi saya bikin versi yang lebih simple di sini, lebih biasa. Nah, nahan, satu note nahan, pindah lagi, lebih halus. Jadi lebih halus aja. Jadi nggak terkesan kasar di bagian bassnya gitu. Apalagi yang kita temukan di sini ada klarinet dan oboe. Ini saya taruh berdampingan, klarinet di kiri dan oboe di kanan. Kalau kita nyalain intro nih, dia tuh cuma ngambil bagian di, nah itu dia. Dah, part mereka juga lebih pelit nih daripada French horns tadi nih. Tapi bayarannya sama. Lalu gitar akustik pastinya dong. Ini saya bikin track stack. Kalau kita buka ada 4 track sendiri untuk gitar akustik. Saya pecah menjadi kiri kanan tentunya. Lalu 2 track pertama ini untuk strumming nih, genjreng. Kita soloin. Tamara bukan Blazinski gitu ya. Strumming memang saya pisahkan dengan petikan. Petikan tuh nanti ada di bagian intro dan bagian bait yang ini. Let's go. 1000 tahun lamanya gitu guys. Kenapa dipisah? Karena tentunya power mereka berbeda. Jadi untuk mixingannya nanti supaya bisa seimbang antara strum dengan petik, saya membedakan tracknya juga. Nggak tahu sih, saya diajarinnya begitu waktu itu sama Bang John, apa sama Cimot ya? Nah lupa dah. Pokoknya yang saya tangkap begitu ilmunya, jadi saya terapkannya begitu. Nah, lalu track berikutnya nih, track stack berikutnya kita punya gitar elektrik di sini. Kalau kita jembrengin, dia ada 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 track sendiri, cuma ngisi di bagian chorus lagi, interlude, lalu sisanya sampai habis ada semua. Jadi di bagian awal nih kita nggak ada lead gitar, nggak ada gitar drive sama sekali, gitar yang agak ngerok gitu. Kalau kita solo ini, dengarlah Yesi kata marah. Kenapa perlu ada 4 track sendiri? Saya rasa karena tentunya dibagi 2 kiri kanan lagi ya. Ini dan ini itu ngambil low-nya. Apaan sih gue mau ngapain sih dari tadi? Ngaco nih. Gue cuma mau soloin ini sama ini loh. Nah itu dia. Sorry tadi salah. Ini ngambil low-nya.
Tetet Samara bukan Blazing. Cuma ngambil jreng gitunya doang. Sedangkan yang dua sisanya ngambil high-nya, ngambil tingginya. Dengarlah Yesika Tama. Kiri kanan beda ya. Kalau digabung gitu. Tuh kalau kita soloin bagian gitar rhythm. Lalu berikutnya sama lah kurang lebih. Lalu ada tambahan lagi 4 di bawah apa nih? Nah, yang ini untuk lead gitarnya cuma ada di bagian sini doang. Mari kita soloin yang pas bagian setelah ref 2 itu loh. Yang gagah banget nih kayaknya pemain gitarnya nih. Kenapa bisa ada 2 track? Yang satu saya ngambil tinggi, ini yang atas. Yang atas nih saya soloin ya. Saya soloin ini doang. Dia ngambil tingginya doang. Ayo dong. Ayo kamu kompak dong sama papa. Nah mundur dikit. Nah. Ada delay tadi kan, ding, ding, ding. Ada sisaan suara, cuman di bagian terakhir yang nutup chat itu saya ilangin delaynya di situ biar nggak ganggu suara sisaannya. Nah itu tadi yang versi tingginya. Versi rendahnya saya juga butuh menemani, ada pengennya sih ada yang nemenin tingginya gitu biar nggak cempreng banget. Jadi ada ini. Kalau digabung gitu. Gagah banget nih main gitar. Terus 2 sisanya ini menutup lagu doang nih, cuma pas bagian ref terakhir. Dengarlah. Tuh isinya gitu. Kiri kanan sama. Tapi di take 2 kali. Ngikutin notasi vokal. Oh, sistem overload luar biasa. Kalau kita gabungin semuanya tuh kedengarannya akan sangat tipis dia. Dia cuma nemenin doang. Akan berasa kalau kita dengerin -1-nya di sini. Karena dia kayaknya frekuensinya agak ketutupan vokal di situ. Tapi lumayan lah buat nemenin biar lebih lebih rame gitu. Nah berikutnya nih kalau udah masuk warna hijau tuh MIDI berarti sama kayak drum tadi di atas. Warna hijau kan. Sedangkan yang biru, yang tadi biru nih gitar gitu-gitu, bass gitu, itu take audio gitu loh. Sedangkan ini nih MIDI. Saya nggak benar-benar punya full string soalnya kan, nggak punya. Ya biola ada sih satu cuma nggak pernah kepake aja. Full string isinya gimana? Ini full string sendiri saya bagi 2, ada ini isinya legato, tremolo dan sebagainya. Ini yang bawah isinya staccato. Staccato tuh yang pendek-pendek cet tot cet tot. Kalau legato tuh yang panjang kalau tremolo tuh yang geter gitu-gitu. Digabung. Gitu, seributan asik ya. String tuh, string. Lalu ini biar basah aja ada classic pad di sini, isinya cuman kecil banget. Tuh. Nemenin ritme aja dia, biar ada efek basah dikit. Walaupun ini kalau nggak ada juga nggak terlalu berasa kayaknya ya. Nemenin nge-chord dia. Gitulah. Di sini memang saya take long time untuk ngegarap string section di sini, terutama bagian
Kayak di chorus deh misalnya nih, chorus seksi banget, gue suka banget deh bagian dengarlah si kata itu ya, kita cek bagian situ, kita soloin dua ini, dengarlah si kata marah bukan rezeki. Jadi yang atas tuh yang legatonya nemenin panjang, tapi yang staccato ngisi-ngisi kekosongan ketika vokal nggak nyanyi. Jadi kan pasti ada penggalannya. Dengarlah si kata marah. Napas. Nah, pas napas itu staccato ngambil. Kita kasih contoh lagi di sini. Perhatiin yang ini ya. Yang ini nih ya. Klik mana klik? Si kata marah bukan Blazinski. Gitu mainannya brother. Jadi secara notasi, secara melodi tuh dia selalu pengennya tuh, gue tuh pengennya selalu ada yang ngisi ketika vokal lagi nggak nyanyi, ada sesuatu lain yang ngisi gitu. Apalagi di part-part yang krusial seperti ini ya, yang sudah klimaks gitu. Kalau bisa jangan ada jeda. Kalaupun ada, memang harus ada jeda ya seperlunya aja gitu. Ini serunya membuat string section begini nih, membuat beginian adalah saya sudah dapat kuncian untuk nyanyinya. Cuma pasti ada penggalan napas. Ini sangat sayang kalau dibiarkan kosong. Nah, itulah saatnya kita ngisi. Kalau dalam hal ini saya ngisi dengan full string staccato. Bisa juga diisi dengan hal lain seperti brass section mungkin. Tapi kalau dalam lagu ini saya lebih mengutamakan ke string section aja. Kenapa gitu? Kenapa ya? Saya juga baru mikir lagi, barusan nanyain diri sendiri, kenapa harus string section ya? Mungkin secara filosofis bisa masuk ke alasan mengenai G-Acoustic lagi. G-Acoustic tuh lagu-lagunya string sectionnya gawat soalnya. Tapi sebenarnya nggak itu sih. Emang suka aja gue sama suara strings. Nah, ini dia nih track-track yang kalau kita lihat nih kok kenapa di mute. Nah, soalnya terakhir gue save project ini gue lagi mau membungkus -1-nya gitu. Tapi kalau dibuka nih vokal nih. Vokal ini taulah. Ayo dong. Dengarlah si kata marah. Gitu suara gue kalau disoloin ternyata ya. Ini track ini telah melalui fase autotune. Gue mah terbuka aja, gue aslinya kan gue bukan penyanyi ya, bukan kayak Afgan, bukan kayak ya penyanyi handal gitu. Gue kan kagak seperti mereka, jadi pasti ada nada-nada yang fals. Ya itu gue rapi-rapiin dikit di sini. Ini bukan murni autotune sih, manual tune lah sebenarnya hitungannya nih, karena gue benar-benar gesernya manual. Dengarlah si kata marah. Kadang kalau gue iseng, gue mainin dikit misalnya kayak, jadinya gimana nih? Dengarlah si kata marah. Sekalian sampai tinggi apa ya, iseng ah. Aneh banget nih pasti. Dengarlah si kata marah. Itu kalau gue lagi iseng. Kalau gue lagi gabut, kayak lagi bosen, aduh capek nih, mainin dikit terus ketawa sendiri terus lanjut kerja lagi gitu. Ya, the magic of recording nih guys. Jadi ini hitungannya sulap. Suara kamu yang jelek bisa jadi nggak fales gitu-gitu. Ini kerap terjadi. Dan jangan salah, serapi-rapinya penyanyi zaman sekarang pasti dalam rekaman akan butuh sedikit banyak bantuan dari manual tune tadi itu. Walaupun mungkin ini panjang lagi penjelasannya, ntar ada aja yang bilang wah artis kesukaan gue mana pernah pakai autotune, dia mah suaranya emang udah bagus gitu. Kita nggak tahu rahasia dapur mereka, kita nggak tahu gitu. Kalau di sini mah gue jujur-jujuran aja, gue terbuka, gue pakai hal seperti ini, autotune, manual tune. Salah, kalau autotune tuh terlalu robot nanti. Manual tune, gue pakai manual tune untuk merapikan sedikit. Walaupun aslinya tuh nggak fals banget sih gue. Bisa dibuktikan kalau gue nyanyi live gitu ya, nggak fals banget kan gitu. Cuma tetap pasti ada miss sedikit gitu. Jadi itu yang
yang ditanggulangi. Karena ini sifatnya lagu yang akan diputar-putar terus sama orang berkali-kali gitu. Jadi kalau ada satu aja fals, walaupun cuma dikit banget, pasti akan berasa dan ganggu terus gitu. Jadi sebisa mungkin rapi lah, kalau gue mikirnya gitu. Vokal ini sendiri, ini adalah track untuk vokal utama. Dan berdasarkan pembelajaran yang gue alami bertahun-tahun di studio Garage Sound Lab bersama Kak Chris Timothy Lukita dan juga sama Bang John Fer, untuk chorus tuh biasanya akhirnya ada yang nemenin nih. Ini kalau kita soloin vokalnya doang di bagian ref. Lalu dua ini, yang satu ini dulu deh. Kiri ini. Yang ini yang kanan. Tuh, sama dia. Disatuin nama vokal utama. Ini bukan akhir dunia. Gitu. Fungsinya buat apa? Buat mempertebal bagian yang penting, yaitu chorus, refrain gitu loh. Kemudian kita udah selesai dengan ranah vokal utama nih, 3 track ini. Kita masuk ke backing soda. Waduh, backing soda lagi. Backing vokal. Kalau kita jembrengin ini banyak sekali tracknya saudara-saudaraku yang sebangsa setanah air. Ini pun saya membaginya ini lagi beda lagi. Ini ada backing vokal 2, backing vokal 3 kiri dan kanan, backing vokal rendah ya kiri dan kanan, lalu backing vokal rainbow. Wah, namanya rainbow nih. Apa tuh maksudnya rainbow? Nanti kita jelasin. Kita cek dulu ini backing vokal mana lagi tadi. Kita soloin backing vokal doang nih ya. Dia mulai masuk di bagian pre-chorus. Aduh. Bingung gak sih kalau cuma denger gitu doang? Mungkin kita temani oleh vokal utama ya. Vokal utama nyala. Namun kini samuderaku mengering, kau tak datang, tak ada yang abadi, apalagi yang ku lakukan. Itu tuh yang ku lakukan, harus ada yang nemenin tuh di sini nih. Iya, biar sweet aja, sweet and sour. Apalagi bagian referen. Aduh, kenapa sih dia ngezoomnya nggak pernah tepat sasaran? Tuh, sepenuh itu. Kalau misalnya kita soloin satu-satu, vokal utama lagi mati ya? Oh yaudah. Ini backing vokal BV2 nih, suara 2. Lah, kenapa ikut mati lu? Lu jangan mati dong. Nah, salah kan, gue salah pijit. Coba. Tamara bukan Bezinski. Itu pecahan suara 2-nya itu. Suara 3-nya suara saya agak serak kalau ngambil suara tinggi. Untungnya dia cuma fungsinya sebagai backing vokal yang tipis, jadi nggak terlalu kelihatan. Ada apa dengan backing vokal rendah? Suara 1, tapi ambil 1 oktav lebih rendah. Dibarengin semuanya. Temenin nama vokal utama. Malam ini bukan akhir dunia. Gitu guys. Banyak ya, dan ternyata repot ya. Dari mengonsepkannya saja sudah berasa segarnya. Tapi ya serunya begitu, kalau udah jadi senang aja. Nah, lalu ada apa dengan sisanya? Ini ada BV Rainbow, L, R, L tuh berarti left, R tuh berarti right gitu. Backing vokal Rainbow tuh adalah yang isinya ini loh, yang bagian interlude itu loh. Mana sih? Solo. PR banget gua, ya Allah, harusnya gue pisahin juga track-tracknya ini ya. Suaranya gini nih. No rain can't get the rainbow. 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 Tahu itu di bagian mana? Itu di bagian interlude.
Dengarkan baik-baik ketika solo gitar bermain. Di mana kau ada? Tipis banget. Dan sejauh ini hanya ada satu orang sejauh ini yang menanyakan ya ke saya. Itu dia ngomong apa? Namanya Mas Bagas Kusumadi. Dia sempat ngeriak lagu ini. Dan di bagian ini, di bagian intro dia nanya, "Ini Mas Rang ngomong apa nih? Ada saut-sautan backing vokal." Tapi bodo amat gitu. Bukannya ditanya lebih jelas ya, Mas Rang di situ ngomong apa sih? Gitu kan harusnya ya. Di situ gua ngomong, "No rain can't get a rainbow." Simak. No rain can't get the rainbow. Kok? Iya benar. No rain can't get the rainbow. 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 Itu suara satunya. Pecahin lagi. Oh ini ambil oktav tingginya. No rain can't get the rainbow. No rain can't get the rainbow. Tambahin lagi. Pecahan suara 3. No rain can't get the rainbow. No rain can't get the rainbow. Tambahin lagi pecahan suara 2. No rain can't get the rainbow. No rain can't get the rainbow. Suara 2 yang barusan kita kasih low-nya, kasih rendah. No rain can't get the rainbow. 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 Awalnya ini semua rata, cuman ketika udah mulai editing balancing gitu-gitu, ini anakan saya pecah deh, kiri dulu baru kanan dulu, jadi makanya terjadilah potong-potongan gingham check seperti ini nih. Tapi kemudian ditutupnya bareng-bareng pas No Rain yang nutup terakhir. No rain can't get the rainbow. No rain. Nah gitu. Maksudnya apa sih bang? No rain can't get a rainbow. A rainbow apa the rainbow tadi gue ngomong? Intinya adalah tidak ada hujan, tidak bisa dapat pelangi. Kan gitu secara harafiah. Tapi artinya yang diinginkan adalah sebenarnya kita harus mengalami satu fase jatuh dulu supaya kita bisa melihat sisi baik dari situ. Kita harus mengalami kena hujan dulu, basah kuyup dulu, apa namanya itu istilahnya, pokoknya sedih dulu lah gitu. Baru kita bisa melihat kebaikan, sisi cerah dari situ, sisi keindahannya dari situ. Hujan ada pelangi, karena hujan ada pelangi gitu loh. Ini sebenarnya bukan gue yang nyiptain, tapi ini gue ambil dari lagunya Ayumi Hamasaki, judulnya Rainbow. Persis gini juga konsepnya. Jadi sebenarnya hitungannya saya nyolong sih. Tapi jangan bilang-bilang Ayumi Hamasaki ya. Ini diantara kita aja nih. Gitu jadi. Ini juga sebenarnya ide begini nih belakangan sih, pas udah ngisi vokal utama udah jadi, backing vokal juga udah jadi, pas bagian sininya kosong nih, tambahin apa ya? Tiba-tiba jadi kepikiran tambahin ini kali ya. Penggalannya enak loh. Ngambil berapa? 1/16-nya kah? Ya pokoknya segituannya lah. Tapi kenapa dia porsinya kecil bang? Ketutupan dong sama lead gitar, kan lead gitar lagi ngambil di situ. Betul. Kenapa saya bikin sengaja kecil? Biar nggak ketahuan. Ntar kalau ketahuan diprotes sama Ayumi Hamasaki. Yeah. Kayak dia dengar kesini aja. Tapi bisa aja. Sekarang teknologi mah canggih. Udah, itu tadi terakhir tuh backing vokal. Karena sisanya 3 track ini nggak gue pakai. Guide. Oke, ini guide vokal yang nana-nana doang nih guys. Nih yang lagi gue gedein nih. Nah ini nana-nana doang. Kita coba dengerin ya. Gue coba matiin vokal utama dan backing vokalnya. Sebelum ada nada 1000 tahun lamanya gitu-gitu tuh. Sebenarnya yang gue pikirkan pertama kali, nada-nada yang gue rancang pertama kali itu bentukannya lebih ke kayak gini.
Ini ya, ini ya. Masih ngasal. Oke, sistem overload. Keberatan dia. Tapi untuk bagian pre-ref emang udah gua kunci kayak gini. Gapat. Yah, keberatan dia. Sorry nih, tidak nyaman ya. Ayo dong. Wah, kayaknya gue udah harus udahan nih guys. Keberatan dia. Nah, nananya tuh pre-chorus sama chorus emang udah gitu dari awal. Cuman baitnya itu yang gue bingung. Tapi setelah ada ide untuk menjadikan judul-judul lagunya Jikustik sebagai gimmick, ketika gue udah susun tuh judul-judulnya lagu-lagu Jikustik, baru nih nadanya nongol gitu loh di kepala. Sedih bertahan lama gitu-gitu. Akhirnya jadilah lagu ini. Nah, udah sih abis. Sebagai bonus nih, waktu itu sempat ada yang ngisi komen di video yang bersangkutan lagu Untukmu Ya Si Katamara ini. Waktu itu ada yang ngisi komen, "Bang, coba bikin versi akustiknya, pasti lebih syahdu," katanya gitu. Simple aja sih kalau mau dibikin versi akustik, berarti gue tinggal matiin gitar elektrik, gue tinggal matiin drum gue matiin tuh. Hasilnya gimana ya? Bass mungkin gue kecilin biar nggak terlalu dominan. Kita denger aja nih, enak nggak ya? Seribu tahun lamanya Gitar akustik gue gedein dulu kali ya. Perjalanan panjang sepanjang musim, dari siang ke malam, hingga saat pagi datang semua kembali indah. Enak sih. Namun kini samudera. Ya, oke. Keberatan. Udah. Ini soalnya membuka OBS dan membuka Logic sekaligus emang agak berat buat laptop saya. Tapi wow, sudah setengah jam lebih nih guys. Kira-kira begitu yang bisa saya jabarkan dari project Untukmu Ya Si Katamara ini secara audio recordingnya. Mudah-mudahan bisa menjadi pencerahan buat siapa tahu kamu mau bikin hal serupa tapi penasaran gitu, rekaman tuh gimana sih gitu. Kurang lebih begitu jadinya. Tadi ya. So, wah patah-patah ya gue ya. Mulai isengnya mulai. Oke, kita ketemu lagi di video berikutnya. Selamat mencoba. Kenapa selamat mencoba? Aku kangen Cika.